Selamat sore menjelang malam, sahabat-sahabat SU dimanapun Anda berada, baik dari Sabang sampai Merauke. Ya, pada malam hari ini kita kembali lagi ya di acara SBSUI, yaitu Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Dan mungkin buat rekan-rekan yang baru kali ini melihat saya, perkenalkan, nama saya Teddy Setiadi. Saya adalah mahasiswa yang sedang praktik di Scripture Union Indonesia. Saya sedang belajar di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, dan kali ini saya berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk memandu acara SBSUI pada malam hari ini. Ya, seperti flyers yang sudah rekan-rekan dan sahabat SU terima, bahwa hari ini kita membicarakan tentang satu hal yang penting di zaman ini, yaitu zaman informasi ini, yaitu digital parenting gitu, di mana kita sedang digempur oleh gelombang arus informasi yang begitu deras, dan kita sedang berada di era di mana penggunaan gadget, internet begitu marak gitu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam topik hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa em, tetap memberikan value Kristiani di dalam kita mengasuh dan mendidik anak kita. Kebetulan saya sendiri adalah ayah dari anak-anak yang generasi alpha ya, jadi menurut saya ini sangat relate buat kita semua gitu. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang yang spesial, terutama bagi saya karena beliau adalah dosen saya juga di STTRI. Mari kita sambut tak lain dan tak bukan Dr. Herawati STP MTH. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Teddy. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Oke, baiklah. Eh, supaya kita tidak berlama-lama, mari kita buka malam hari ini dengan doa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin di dalam doa. Bapak Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami boleh berkesempatan untuk hadir di acara SBSUI pada malam hari ini ya Tuhan, di mana kami akan membahas mengenai bagaimana kami dapat mendidik generasi-generasi penerus kami, terutama anak-anak kami di tengah gempuran era informasi yang begitu keras ya Tuhan. Dan kami berdoa agar malam hari ini Engkau memberikan kami pengertian bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami, terutama bagaimana kami dapat memberikan value-value Kristiani kepada anak-anak kami. Berkati juga Ibu Hera yang akan membawakan pemaparan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan SBSUI pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silahkan Ibu Hera dengan pemaparan pada malam hari ini. Ya, baik. Saya mohon izin untuk share screen ya. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Malam ini kita akan membahas satu topik yang mungkin relevan ya dengan realita yang kita hadapi sehari-hari sebagai orang tua, mungkin juga sebagai pembina kaum muda ya. Acara Scripture Union ini bukan hanya dihadiri oleh orang tua, saya lihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan juga pembina-pembina kaum muda yang datang di tempat ini. Nah, topik kita ini terkait dengan digital parenting. Tentu bukan melakukan parenting secara digital ya yang dimaksudkan ya, tetapi melakukan parenting di era digital. Lalu bagaimana ini seharusnya kita sebagai orang tua Kristen melaksanakan, mengejawantahkan panggilan kita di dalam dunia yang saat ini sangat dipengaruhi sampai ke area-area yang paling kecil dengan dunia digital ya. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang sangat saya suka ya ketika berbicara tentang dunia digital ini ya. Ini mari kita membuka bersama-sama Ulangan 6 ya. Kalau kita melihat konteks dari Ulangan 6 ini adalah masa-masa terakhir, waktu-waktu terakhir yang Musa itu sampaikan, dia mengulang lagi apa yang Tuhan itu pernah paparkan kepada dia terkait dengan ini persiapan orang Israel masuk ke tanah Kanaan.
Jadi umat Israel ini dibawa keluar dari Mesir dan Tuhan itu menyampaikan isi hatinya di dalam perintah-perintah ya, di dalam mujizat-mujizat yang menyatakan kebesarannya sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Dan sebentar lagi Israel ini akan masuk ke tanah Mesir. Dan ini adalah peringatan Musa menyampaikan kembali apa yang Tuhan sampaikan. Nanti kalau kamu itu sudah masuk ke dalam zaman yang baru, satu eh, konteks yang berbeda di padang gurun semuanya kekurangan, semuanya eh, kita mesti terbatas begitu ya, panas, makanan tergantung Tuhan ngasih apa enggak begitu ya, air ini juga semuanya tergantung pada Tuhan dan sebentar lagi mereka akan masuk ke Kanaan yang semuanya itu berlimpah-limpah. Nah, ini adalah satu era yang berbeda ya. Dan kita pun sekarang ini ada di dalam suatu era yang berbeda kalau dibandingkan ketika saya dan mungkin sebagian dari kita ini kecil ya. Dulu ndak ada itu ya, gadget dan lain sebagainya ya. Saya ingat ketika saya pertama kali bekerja, kalau mau kirim email itu mesti nyolok ke apa namanya telepon gitu ya. Jadi kalau ada orang telepon bunyinya begitu ya. Dan sekarang ini semua dengan sangat mudah kita bisa dapatkan di gadget kita yang kita bisa bawa kemana-mana ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang dunia digital, mari kita melihat pesan kepada kita yang menurut saya tidak berubah ya di dalam Ulangan 6. Saya tidak akan mengajak kita membaca satu ayat demi satu ayat, tetapi saya akan mengajak kita untuk melihat Bapak dan Ibu silahkan perhatikan di dalam kitab masing-masing ya. Saya mencoba membuat poin-poin begitu ya terkait dengan apa yang disampaikan di dalam Ulangan 6 ini. Kita melihat di ayat 5 firman Tuhan itu mengatakan kita itu mesti mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan gitu ya. Lalu di ayat 6 itu ada kalimat yang penting, perhatikan perintah Tuhan. Saya kasih biru-biru ini kalimat-kalimat kata kerja yang penting ya. Lalu kita diminta untuk mengajarkan kepada anak itu berulang-ulang dalam segala aktivitas dan juga di semua ruang ya, di area waktu kita duduk, waktu kita berdiri, pada waktu di rumah, di luar rumah dan sebagainya ya. Ayat 7 sampai 9. Lalu ayat 10 sampai 12 itu dikatakan jangan lupakan Tuhan bila masuk ke tanah perjanjian. Tadinya kamu semua serba kekurangan, pada dalam kondisi kekurangan meskipun kita nggak suka, sebenarnya kita itu pegangan terus sama Tuhan. Karena ya terpaksa, mau nggak bisa berusaha sendiri begitu ya. Tetapi ketika semuanya itu berlimpah, mungkin akan berbeda. Maka Musa ini mengingatkan jangan lupa pada Tuhan nanti kalau kamu masuk ke zaman yang baru itu ya. Nah, perintahnya disebutkan dari ayat 14 sampai 18 ya. Takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan ikuti Allah lain, jangan mencobai Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, peringatan dan ketetapannya, melakukan apa yang benar. Lalu di ayat 20 sampai 25 diingatkan kembali untuk mengenalkan kepada anak tentang apa yang Tuhan itu sudah kerjakan. Orang-orang kita mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Anak-anak kita belum tentu punya itu ya. Maka diingatkan kepada para orang tua, kamu harus mengenalkan kepada anak-anak itu. Kamu mesti ceritakan itu kepada anak-anak kita ya. Nah, saya mencoba merumuskan ya, apa itu panggilan dan peringatan bagi orang tua yang dimunculkan di dalam Ulangan 6 ini. Saya membedakannya di dalam dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah peran pesan yang harus diwariskan. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikannya. Ya, pesannya itu kalau kita ringkas itu ada dua. Kasihilah Tuhan dan takut akan Tuhan. Bentuknya itu macam-macam yang tadi kita baca ya. Jangan ada Allah lain, jangan bikin dia cemburu, beribadah kepada dia dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita takut akan Tuhan. Kita melakukannya dan itu menjadi pesan yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Lalu bagian yang kedua adalah cara penyampaiannya. Tadi saya kasih biru-biru tadi ya. Dengarlah Israel, lakukan dengan sepenuh hati, penuh perhatian, berulang-ulang, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, mengenalkan. Ini adalah satu kalimat-kalimat yang penekanannya itu adalah kita mesti lakukan intentionally. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, kita itu mau menangkap apa yang Tuhan itu
sampaikan ya. Mungkin kita bisa mengatakan ini adalah kita melakukannya dengan mindful gitu ya, dengan penuh perhatian menangkap secara sengaja apa yang Tuhan itu sampaikan. Ini bukan hanya sekedar pesan yang lewat apa yang kita nyampe ke telinga kita, bukan seperti itu ya, tapi satu aktivitas sengaja untuk menangkap pesan yang Tuhan mau, kasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dan sekarang ini kita ada di zaman yang berbeda. Kita tidak melewati pergumulan padang gurun secara fisik. Kita juga tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan dan perintahnya itu sama. Zaman pada masa Israel itu sampai sekarang itu sama, tetapi kita ada di dalam zaman yang berubah. Mari kita melihat zaman kita itu zaman apa. Kita bisa mengatakan era sekarang ini, zaman kita ini adalah suatu era digital. Kita berhadapan dengan internet yang ada macam-macam, informasi yang bisa dikatakan tidak terbatas. Bapak dan Ibu bisa cari informasi apapun itu bisa ada di dalam internet ya, dari pasar saham sampai kepada saya ingat dulu ya waktu di pasar itu, ini tahun berapa ya, sudah lama sekali saya. Waktu saya ke pasar itu saya melihat ada sayur yang baru gitu ya, bentuknya seperti bunga tapi bukan bunga kol. Saya tanya, ini apa? Lalu dia bilang ini nih apa namanya pagoda katanya gitu ya, sayur pagoda. Terus saya tanya, masaknya diapain? Si tukang sayur itu mengatakan kepada saya, googling aja Bu, katanya begitu ya. Oh itu sudah tahun berapa ya, mungkin 10 tahun yang lalu lebih gitu ya. Ini si tukang sayur pun sudah ngerti informasi itu bisa didapat di internetnya. Kita mendapatkan informasi yang tidak terbatas dari yang sangat penting, yang sangat rumit, yang sangat fresh, sampai informasi yang nggak penting-penting. Bahkan saya iseng nyari bagaimana cara merebus air begitu. Ada informasinya gitu ya. Nggak tahu itu siapa yang akan membaca informasi seperti itu, tapi itu ada. Ya. Lalu kita bertemu dengan media sosial, kita bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak ada di dalam realita kehidupan kita dan tidak ada di sekitar kita. Tempat yang sangat jauh, kita bisa seolah-olah akrab, dekat, bahkan terhadap orang-orang yang penting. Ya. Lalu juga aplikasi digital itu sangat membantu kehidupan kita di banyak area. Ya. Mau apa kalau mungkin dulu itu cuma ngitung kalkulator begitu ya. Nah sekarang ini sudah sangat macam-macam mau cari apa. Aplikasi belanja, aplikasi menerjemahkan dan macam-macam ya, game online, smartphone. COVID-19 ini saya munculkan di sini ya, karena COVID-19 ini memaksa kita yang tadinya merasa nggak ada kaitannya, nggak butuh internet, ini sekarang menjadi butuh ya, karena kerja mesti di situ ya. Anak-anak yang dulunya mungkin kita tahan-tahan nggak bawa gadget, gara-gara COVID-19 terpaksa mereka harus punya gadgetnya sendiri, karena itu sekolah begitu. Saya ingat teman saya dulu ya, apa namanya, dia tetap nggak kasih anaknya pada waktu COVID-19. Akhirnya anaknya nggak bisa belajar. Karena mau nggak mau mesti koneksi ke kelasnya itu dengan gadget ya. Waktu dia tinggalin HP-nya di rumah untuk anaknya belajar, dia juga kelimpungan gitu. Waduh, bagaimana ini komunikasi? Terpaksa kita harus memberikannya ya. Lalu juga artificial intelligence sekarang ini sudah sangat mudah didapatkan. Bahkan kalau Bapak dan Ibu googling sekarang itu yang pertama kali menerima Bapak dan Ibu itu Gemini gitu ya. Ini adalah AI ya. Ini menjadi semakin dekat dengan kita. Lalu juga perkembangan metaverse yang mungkin nanti membuat dunia nyata itu dunia nyata dan dunia yang digital ini menjadi semakin tipis batasnya. Ya, meskipun kita tidak tahu sejauh ini sampai sejauh mana ya metaverse ini akan berkembang. Tetapi ini adalah realita dunia kita. Mengapa kita harus waspada dengan dunia yang seperti ini, dengan internet yang kemampuannya sudah semakin luar biasa ini? Nah, saya mencoba mengumpulkan apa ini ya dampaknya era digital itu terhadap kita. Ada beberapa hal di sini ya. Secara fisik kalau kita itu terus-menerus interaksi dengan gadget-gadget kita ini akan mempengaruhi kesehatan fisik kita ya. Mata, kulit, kelelahan otot, bahkan perubahan struktur tubuh kita. Tulang kita itu kadang karena membungkuk terus begitu ya. Itu bisa bisa berpengaruh secara fisik. Lalu juga secara mental dengan kita berinteraksi secara digital ya melalui media sosial, ada perbandingan sosial, stimulasi yang berlebihan yang menyebabkan masalah-masalah mental seperti kurang konsentrasi, kecemasan, ya depresi, adiksi, hal-hal yang seperti itu ya, kecanduan seperti itu ya. Lalu kita juga berhadapan dengan
konten isi dari internet ini informasi benar dan nggak benar, paham yang macem-macem, ada banyak sekali alternatif, paham yang absolut dan relatif itu semuanya campur baur di dalam internet ya. Kontennya ini tuh sesuatu yang kita nggak bisa batasi dan realitanya itu macam-macam sekali yang ada di situ ya. Lalu ini juga mempengaruhi bagaimana kita berelasi. Ya, saya suka riset terkait dengan media digital ya. Salah satu temuan saya itu adalah adanya kedekatan virtual ya ketika kita itu berelasi di dalam dunia digitalnya. Rasanya itu kayak deket gitu ya dengan orang-orang tertentu, terutama orang-orang yang sering komen-komen atau berinteraksi dengan postingan-postingan kita ya. Padahal orang ini siapa kita nggak tahu gitu ya. Ada orang yang tiba-tiba dari jauh itu ngechat kita, pengen kenalan dan lain sebagainya gitu. Komentar-komentar, dukungan-dukungan di media sosial membuat kita tuh merasa dekat gitu dengan komunitas media sosial ini ya. Relasi yang ada itu adalah relasi yang non hierarki. Maksudnya apa? Kalau kita di ini ya di dalam dunia fisik ini gitu ya, ada orang dewasa, ada atasan, ada dosen, ada guru begitu ya. Kita merasakan ada hierarki ya, otoritas dia lebih besar daripada kita. Tetapi percakapan di dalam media digital tidak ada seperti itu. Apakah Anda direktur, apakah Anda tukang beca, apakah Anda tukang sayur, Anda ini murid, anak kecil, semuanya ngomong seolah-olah kita ini adalah sama gitu, selevel. Kita ini adalah netizen, warga dari kerajaan digital ini gitu ya. Rasanya itu enggak ada, jarak itu enggak ada ya. Ini bisa memperkuat eh, relasi kita secara offline dan ini bisa menggantikan relasi kita secara offline ya. Anak-anak yang tidak punya kemampuan sosial yang baik biasanya menjadikan relasi di dalam dunia digital ini sebagai pengganti apa namanya relasi dia secara offline ya. Tapi anak-anak yang relasinya cukup baik di dunia fisik, nah relasi online ini bisa memperkuat relasi mereka ya. Nah, relasi-relasi yang ada ini juga membentuk suatu hiperrealita. Tadi beberapa kali saya sudah sampaikan ya, kita itu merasa kayak deket gitu. Kita itu merasa kayak banyak sekali fans kita. Sepertinya itu ada orang-orang yang nungguin postingan kita gitu ya, seolah-olah kita ini orang penting gitu ya. Nah, apakah ini tuh sesuatu yang benar demikian? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Kalau misalnya banyak sekali likes di dalam postingan kita, rasanya bagaimana Bapak dan Ibu? Rasanya kayak wah yang kita posting ini sesuatu yang penting, sesuatu yang di apa minati gitu ya. Ketika saya melakukan riset-riset kualitatif, saya bertanya, menurut kamu sebenarnya apa yang terjadi? Ada yang mengatakan menarik ya, kayaknya ini tuh transaksional kata dia ya. Kalau saya like dia, ya dia akan like saya gitu. Semakin banyak saya nge-like orang, ya kan makin banyak yang berespon seperti demikian ya. Meskipun kita berpikir kita tahu seperti itu, tetapi ketika kita mendapatkan like yang banyak rasanya apa? Wah, I am love gitu ya. Saya ini disukai, saya ini populer. Nah, ini sebenarnya hiperrealita. Apa itu? Seolah-olah itu adalah realita, padahal belum tentu demikian. Ya. Lalu juga adanya cyberbullying seperti itu ya, karena relasi interaksi yang rasanya itu bisa sangat intens dalam media digital. Ya. Lalu juga kita itu dibentuk dengan budaya yang instan, biasa dilayani dengan cepat gitu ya. Mau nyari apa itu sudah nggak perlulah nanya-nanya alamat, nggak perlu ya, googling aja gitu ya. Semuanya itu cepat. Kalau ada aplikasi baru yang nggak cepat, kita langsung gantiin aja. Nggak seneng yang ini, uninstall, bikin yang baru begitu ya. Kita terbiasa dilayani dengan cepat, dengan mudah dan murah, bahkan gratis gitu ya. Sehingga menghasilkan suatu generasi yang kurang daya tahan terhadap kesulitan. Karena semuanya itu gampang. Nggak seneng dengan yang susah-susah gitu ya. Dan kurang menghargai proses. Karena semuanya itu cepat ya. Ada satu istilah mental shortcut gitu ya. Cara berpikir kita itu dipotong karena semuanya itu cepat ya. Kita berhadapan dengan budaya instan. Dan juga kita berhadapan dengan begitu banyak distraksi, sesuatu yang membuat perhatian kita itu berpindah-pindah terus ya. Karena kita ini disediakan paparan berbagai informasi, penawaran, hiburan dengan pesan pop-up yang terus-menerus ya. Ini adalah beberapa dampak terkait dengan media digital. Meskipun kita juga menyadari media digital itu memberikan banyak sekali kemudahan, banyak sekali manfaat ya. Tetapi saya akan berfokus hal-hal yang dapat mengganggu bagaimana proses parenting kita ya. Nah,
Bagaimana tadi kalau tadi saya kembali kepada tadi ya ulangan 6 tadi ya, ada dua hal yang menjadi hal yang utama yang disampaikan di dalam ulangan 6. Yang pertama adalah pesannya apa? Mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan caranya itu bagaimana? Cara-cara yang menunjukkan suatu kesengajaan, suatu mindful, sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, jadi saya akan melihat tantangan ini dalam dua hal ya. Yang pertama bagaimana mewariskan pesan Tuhan dan bagaimana melakukan cara yang seperti yang tadi itu dituliskan di ulangan 6 ya. Terkait dengan pesan Tuhan di dalam pesan Tuhan tadi ya. Bagaimana kita mewariskan pesan Tuhan ini kepada anak-anak kita ketika anak kita ini terus-menerus terpapar dengan dunia digital. Yang pertama, kita berhadapan dengan informasi alternatif yang tidak terbatas. Semua informasi itu ada alternatifnya, ya. Kalau misalnya kita itu mengajarkan Tuhan Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, di internet itu ada yang mengatakan tidak demikian, ya. Kalau kita mengatakan satu-satunya jalan itu adalah Yesus, internet itu mengatakan yang macam-macam, ya. Kalau dulu mungkin itu kita bisa membatasi dari mana mereka mendapatkan informasi, sekarang ini menjadi sulit sekali, ya. Lalu yang kedua, apa yang disebut sebagai echo chamber. Chamber itu ruangan gitu ya. Echo chamber itu ruangan yang apa ada ekonya gitu ya, menggema terus begitu ya. Nah, di dalam dunia digital ini terjadi echo chamber ya. Informasi itu akan kalau menggema itu rasanya kan semakin kuat gitu ya. Informasi itu akan semakin menguat. Mengapa? Karena didukung dengan algoritma dan komunitas online. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita itu berinteraksi ya, apakah kita googling atau mungkin kita lagi mau belanja, katakanlah kita itu lagi kepingin baju batik gitu ya, kita cari di apalah toko oren atau toko ijo atau toko biru gitu ya, toko apalah itu ya, muncul satu batik tertentu gitu ya, tapi kita nggak langsung beli, batik itu akan ngikutin kita, bener nggak? Nanti ketika kita googling yang nggak ada kaitannya dengan aplikasi toko tadi, dia tuh ngikutin batik itu apa namanya seolah-olah ini loh aku nungguin loh gitu ya, belilah aku gitu ya. Nah ini informasi itu algoritma ya, jadi ada satu apa perhitungan begitu ya di dalam IT yang saya sendiri juga nggak tahu persis bagaimana sistem kerjanya, tetapi apa yang kita klik itu akan terus muncul-muncul mengikuti kita ya. Nah ini kan memang sebenarnya didesain itu memang untuk belanja gitu ya, jadi ya kalau batiknya tuh ngikutin kita terus kan lama-lama kepinginnya itu makan makin banyak ya. Nah, ini bukan hanya terkait dengan belanja, termasuk informasi apapun yang kita search. Misalnya kita menuliskan anu Yesus bukan Tuhan, katakanlah begitu. Informasi-informasi tentang Yesus bukan Tuhan itu akan terus bermunculan di dalam apa namanya gadget kita ya. Dan itu menjadi satu echo chamber, kebenaran yang terus ketidakbenaran itu kalau dikatakan terus-menerus lama-lama itu menjadi seolah-olah benar seperti itu ya. Jadi terkait lagi dengan mewariskan pesan Tuhan itu ya, selain informasi alternatif itu banyak, ada echo chamber ini. Sekali dia mencoba klik informasi alternatif, akan semakin banyak informasi alternatif yang muncul bagi dia, sehingga itu akan memperkuat argumen ya. Dia bukan hanya dari algoritma, tetapi juga komunitas-komunitas online ya. Nah, saya sebenarnya nggak begitu senang ya bicara tentang politik ya. Tetapi kalau terkait dengan echo chamber ini memang paling gampang itu bicara tentang politiknya. Nah, katakanlah nih ya, kita pernah melewati masa-masa yang sangat tidak enak di dalam bernegara ya. Katakanlah dulu pada waktu masa-masa pilpres yang tahun berapa itu ya, yang ada cebong dan kampret itu ya. Katakanlah kita ini adalah cebong gitu ya. Kita masuk ke dalam komunitas online, informasi semua yang bagus-bagus tentang cebong itu akan muncul. Ya, kalaupun ada yang jelek itu kita tuh rasanya nggak kepengen denger gitu ya. Dan karena seperti ini, pikiran kita itu jadi tertutup gitu ya. Karena berpikir ini adalah kebenaran. Ya seperti itu kira-kira ya, echo chamber itu ya. Kalau dikaitkan dengan tadi ya, ada pesan alternatif, begitu pesan alternatif ini dicoba dan dia mulai search beberapa di situ, itu akan jadi echo chamber ya, sehingga mungkin kita akan menjadi semakin sulit untuk meyakinkan anak-anak tentang apa yang kita percayai. Ya. Lalu yang ketiga, ada banyak sekali alternatif minat dan juga aktivitas online ya, sehingga menyampaikan pesan Tuhan ini tuh mungkin jadi prioritas keberapa begitu ya bagi anak-anak ya. Pesan Tuhan itu yang penting sekali disampaikan di dalam ulangan 6 itu menjadi suatu
yang tidak menjadi prioritas. Ini beberapa hal terkait dengan tantangan mewariskan pesan Tuhan di era digital ini. Jadi kalau saya mencoba merangkum begitu ya, apa yang mesti kita pikirkan terkait dengan tantangan ini? Yang pertama, apakah pesannya itu masih relevan? Pesan yang disampaikan oleh ulangan 6 tadi ya, kasihi Tuhan, takut akan Tuhan, apakah itu masih relevan? Ini menjadi satu tantangan karena ini tadi mereka mendapatkan banyak sekali alternatif, apakah itu alternatif kebenaran eh, didukung dengan echo chamber yang membuat argumennya itu semakin kuat, dan lalu juga ada nggak mikirin lah yang kayak gitu karena ada banyak minat dan aktivitas lain yang dipaparkan dengan sangat mudah dan murah ya. Lalu yang kedua, peran orang tua sebagai otoritas kebenaran itu makin kecil. Kita boleh suka, kita boleh nggak suka, kita boleh siap atau kita boleh nggak siap, tetapi peran kita sebagai otoritas kebenaran itu semakin kecil. Karena apa? Ya ini ada banyak sekali alternatif kebenaran yang mungkin diargumentasikan lebih bagus daripada cara kita mengargumentasikan kebenaran yang kita percayai. Ya. Lalu yang ketiga, relativitas itu menjadi semakin menarik. Ya. Saya berharap saya tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata yang sulit ya. Maksudnya relativitas karena tadi ya ada banyak sekali alternatif. Apa yang dikatakan sebagai kebenaran itu sebagai yaitu kebenaran menurut kamu gitu ya. Oh, saya akan dengarkan alternatif kebenaran yang lain gitu ya. Dan mungkin saya akan memilih salah satu dari berbagai macam kebenaran itu ya. Ini menjadi sesuatu yang relatif. Lalu yang kedua, terkait dengan tantangan dalam cara penyampaian di era digital ini ya. Nah, ini ada beberapa pertentangan yang saya munculkan di sini ya. Tadi saya sudah sampaikan pesan yang caranya pesan itu disampaikan mesti mindful ya, mesti perhatikan, mesti dengar baik-baik gitu ya, mesti dengan sepenuh hati begitu ya. Budaya mindful, budaya fokus ini dipertentangkan dengan budaya autopilot, ya, budaya yang instan, semuanya serba cepat. Kita melakukan aktivitas itu kebanyakan ini sudah nggak lagi mindful ya, tapi udah autopilot aja gitu ya. Bangun pagi, apa namanya kita sudah langsung mungkin charge HP gitu ya, buka eh, pesan-pesan di WhatsApp dan lain sebagainya. Ini semuanya itu sudah dilakukan dengan instan ya. Dengan begitu banyak alternatif yang ada di dalam dunia internet ini, budaya autopilot ini menjadi semakin kuat ya. Dan tadi saya sudah membahas bahwa kita itu terbiasa dengan budaya instan. Maka perhatian itu ada di mana sekarang? Perhatian itu menjadi sesuatu yang nggak lagi penting gitu ya. Karena informasi itu cepat-cepat ganti gitu. Ya, kalau dulu itu kita tuh seneng dengan video yang panjang-panjang. Sekarang udah enggak ya. Ketika apa namanya era YouTube itu rame begitu ya, 3 menit lah bikin itu ya, bikin message itu 3 menit kalau bisa. Sekarang ini dengan adanya era TikTok itu menjadi 30 detik gitu ya. Message itu semakin lama semakin pendek ya. Jadi rentang perhatian itu semakin kecil ya. Kita berhadapan dengan perhatian itu sekarang itu ada di mana tempatnya? Mungkin sudah tidak ada lagi ya. Berjuang untuk mencoba memahami pesan itu masih ada apa enggak? Dulu saya waktu kecil, waktu saya bahkan sampai saya mahasiswa KTB itu masih menghafal ayatnya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu sekalian yang yang ngajarin anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja begitu, apakah bisa itu? Masih bisa itu mengajarkan menghafal ayat gitu ya. Saya mendengarkan banyak keluh kesah mahasiswa dan juga anak-anak muda yang ketemu saya gitu ya. Susah sekali sekarang ngajarin anak-anak itu apa namanya eh, menghafal ayat ya. Kalau ada guru senior yang ngotot begitu ya, mereka komplain, tolong kasih tahu ibu itu bu, masa mereka suruh anak-anak menghafal ayat, gimana caranya ini gitu ya. Waduh, saya dijadiin alat ya. Tetapi berjuang memperhatikan ini tuh menjadi semakin lama itu semakin hilang dengan karena kita terinteraksi dengan apa namanya cara kita berinteraksi di dalam internet yang demikian ya. Nah, relasi kita dengan anak itu biasanya kan relasi otoritas ya. Dan kita itu dihadapkan dengan anak-anak yang terbiasa dengan relasi non hierarki ya. Bagaimana ini kalau ada perbedaan pendapat? Apakah kita bisa mengakomodir atau ya mereka nggak senang gitu ya dengan sok-sokan otoritas yang kita pakai itu ya karena mereka lebih senang dengan yang non hierarki seperti di dalam dunia internet ya. Lalu cara kita.
bagaimana ini cara kita menyampaikan kepada anak? Saya kasih titik-titik ya, karena ada juga orang tua yang bisa menyampaikan dengan cara yang menarik, cara yang membuat anak-anak itu terinspirasi, mencari gitu ya, mencoba memahami, bisa mindful gitu ya. Dan cara alternatif yang sesuai dengan minatnya dia yang ada di internetnya. Apakah dia senang dengan nonton YouTube, video yang panjang begitu ya, atau mungkin dia senang video yang pendek-pendek, atau dia senang dengan chat-chat dengan teman-temannya dia, atau dia senang dengan cari quote-quote begitu ya. Apapun itu dia boleh punya cara-cara alternatif. Sementara cara kita bagaimana? Apakah cara kita itu masih sesuai dengan minatnya dia? Ya. Lalu juga peran teman sebaya. Ya. Kalau dulu yang disebut teman sebaya itu ya benar-benar teman yang seumuran sama dia gitu ya. Sekarang di internet itu teman sebaya itu bisa jauh lebih tua, bisa jauh lebih muda seperti itu ya. Nah, hal-hal ini membuat kita mesti berpikir apakah cara yang kita pakai itu masih relevan sekarang ini ya. Adakah ruang eksplorasi yang aman? Saya kembali lagi, kita ada di dalam dunia yang eksplorasinya itu bisa banyak sekali. Informasi alternatifnya itu banyak sekali. Karena kita terbiasa terpampang dengan alternatif informasi yang demikian banyak, kita itu jadi terbiasa apa-apa itu mesti cari pembanding. Ya, mesti explore dulu gitu ya. Sementara kalau orang tua itu menyampaikan sesuatu dengan otoritas, ini adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh dibantah, yang pokoknya kamu percaya saja, nah ini akan menjadi satu kesulitan yang besar. Ya. Lalu juga tadi ya, tantangan distraksi. Karena apa namanya, bagaimanapun juga dengan kita begitu intens berinteraksi di internet, kita itu akan mudah sekali terdistrak. Ya. Oke, jadi tantangannya ini saya coba rangkum di sini ya, yang tiga-tiga tadi ya. Dan jawaban kita itu bagaimana? Apakah pesannya itu masih relevan? Ya. Menurut saya Tuhan dan firman Tuhan itu relevan sepanjang masa. Ya, jadi pesan untuk mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu tetap relevan sampai hari ini. Bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya ya. Ini itu adalah pesan yang terus relevan sepanjang zaman. Lalu peran orang tua ini sebagai otoritas ini kan semakin kecil gitu ya. Bagaimana ini ya? Kita sudah tidak lagi bisa menjadi satu otoritas yang kita mesti menuntut anak kita. Pokoknya yang mama percaya, yang mama katakan itu benar gitu ya. Dan kamu nurut aja, percaya, tidak bisa gitu ya. Nah, kita mesti mengevaluasi apakah orang tua itu menjadi pribadi yang dipercaya dan diinginkan oleh anaknya. Ini dua hal yang berbeda ya. Dipercaya itu ya karena omongan kita itu ya memang kita lakukan, kita ngomong itu nggak ngawur, kalau kita nggak ngerti itu ya depending dulu begitu ya. Sehingga apa yang kita katakan itu menjadi sesuatu yang dia itu percaya. Dan apakah kita itu menjadi pribadi yang dia inginkan? Ngomong sama mama, ngomong sama papa itu menyenangkan ya. Tapi kalau kita pakai terus-menerus menggunakan otoritas kita di dalam berinteraksi dengan anak, mungkin mereka nggak kepingin gitu ketemu kita, ya, ya kepepet aja gitu ya. Kalau butuh uang saku atau mau beli buku, begitu dia baru cari kita, gitu ya. Nah, diperlukan pendekatan yang lebih simpatik, pendekatan yang tidak menekankan otoritas, ya, memberi ruang eksplorasi bahkan atas pikiran-pikiran alternatif. Nah, eksplorasi ini bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Eksplorasi itu menakutkan loh. Ya kan? Kalau misalnya dia itu cerita kepada kita, aku kok lagi belajar tentang katakanlah tentang Islam begitu ya. Apa nggak deg-degan kita? Ya kan? Apalagi kalau dia mengatakan, anu, aku baca di internet tuh kok kayaknya masuk akal ya untuk menjadi lesbian, misalnya seperti itu. Waduh, kita pasti akan apa? Gimana caranya meyakinkan dia jangan begitu, gitu kan ya? Eksplorasi itu enggak sesuatu yang enggak menyenangkan, menakutkan eksplorasi itu. Tetapi ini adalah sesuatu yang penting di dalam kita itu akhirnya memilih identitas kita. Ya, kalau kita itu menjadi Bapak dan Ibu perhatikan saja ya, kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berasal dari agama lain, ketika dia masuk menjadi orang Kristen, biasanya lebih sungguh-sungguh. Benar nggak? Karena dia sudah melakukan eksplorasi dan akhirnya dia tahu, oh ini kebenaran. Berbeda dengan kita yang lahir dari kecil itu Kristen, nggak pernah bergumul kekristenan itu apa, pokoknya telan aja, nggak ada eksplorasinya. Begitu ada sesuatu yang pikiran alternatif, kita itu bisa goyang. Ya. Jadi eksplorasi itu oke, meskipun itu menakutkan. Ya. Nah, lalu juga ini ya terkait dengan tantangan distraksi begitu ya, cara-cara yang tidak relevan, cara-cara itu ya. Ada satu hal yang menjadi kita itu mesti pikirkan, mengubah kesukaan anak-anak muda itu dengan interaksi digital.
Apakah ini menjadi sesuatu yang mungkin ya? Tadi saya sudah mengatakan ya, saya melakukan beberapa riset gitu ya terkait dengan dunia digital ini, dan saya menemukan ternyata anak-anak muda ini ya, riset saya ini belum ke generasi A ya, karena generasi A ini masih kecil-kecil gitu ya. Saya banyak riset terkait dengan generasi Z. Ternyata generasi Z ini imersif. Artinya dia itu bisa dengan aktivitas digital maupun aktivitas yang non digital ya. Jadi ini tuh suatu peluang ya. Dan ketika saya meneliti lebih dalam lagi, ternyata mereka itu memang lebih banyak yang menyukai aktivitas digital. Ya karena tadi ya dengan berbagai banyak kemudahan itu. Tetapi di dalam hal relasi, mereka tuh 90% lebih itu menyukai relasi yang non digital ya, yang analog begitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya kesempatan kita untuk membiasakan mereka dengan aktivitas-aktivitas yang non digital ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah caranya itu bagaimana gitu ya, supaya kita ini bisa dalam tanda petik bersaing dengan internet yang memberikan apa namanya informasi yang banyak sekali informasi alternatif ini. Yang pertama adalah tanamkan firman Tuhan itu sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Saya melihat semakin ke sini pelayanan sekolah minggu, pelayanan remaja itu menjadi semakin penting. Ya, kenapa mesti sedini mungkin? Karena ini tuh menanamkan suatu kompas batin gitu ya di dalam dirinya itu arah yang bisa dikatakan tuh secara otomatis itu membawa dia ke sana begitu ya. Ini penting kenapa? Sebelum dia berinteraksi dengan berbagai macam pandangan yang ada di internet, dia sudah punya arahnya itu yang benar itu mana. Jadi ada satu sense ini benar, ini itu keliru gitu ya. Nah, maka sedini mungkin ini yang masih punya anak kecil-kecil jangan lepaskan kesempatan ini. Nah, ya kalau sudah besar itu jadi agak sulit gitu ya. Nah, lalu sebagai orang tua, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama kita itu harus menjadi teladan ya dalam dengan menjadi pelaku firman ya. Orang tua yang cuman ngomong saja tanpa melakukan apa yang dia katakan itu tidak akan berhasil untuk mewariskan iman ya. Bisa dikatakan nggak berhak gitu ya untuk bisa mewariskan iman ya. Menjadi teladan ini sesuatu yang penting sekali ya. Lalu juga menjadi teman eksplorasi yang aman. Tadi saya sudah memaparkan banyak hal ya, ada banyak alternatif sehingga mereka itu mesti eksplor sana sini. Jangan anti terhadap diskusi dan eksplorasi ya. Tadi kalau misalnya katakanlah dia itu kepengen jadi gay gitu ya. Oh, kamu itu melawan firman, kamu berani sama Tuhan ya gitu ya. Nah, itu kita langsung menutup apa namanya pintu-pintu diskusi dan eksplorasi ya. Tetapi coba pahami, dengarkan dia. Satu lagi, sekali lagi saya ingatkan, eksplorasi itu tidak menyenangkan, itu menakutkan ya. Tetapi mari kita berjalan bersama dengan anak kita ketika dia itu dihadapkan dengan pikiran-pikiran alternatif yang mengganggu dia. Nah, terus bergantung kepada Tuhan, temani dia bereksplorasi. Kalau eksplorasinya itu dilewati dengan baik, dia itu akan pegang identitas itu semakin kuat, ya, makin firm karena dia sudah membandingkan dengan yang lain, ya. Lalu juga belajar bersama dengan anak-anak kita ya, jangan merasa kita ini tadi ya pakai otoritas kita yang paling pinter, yang paling ngerti gitu ya. Realitanya berkaitan dengan media digital kita ini kan anak kecil di hadapan anak-anak kita ya. Mereka jauh lebih canggih ya. Belajar bersama mengenai media digital maupun paham-paham yang dibaca oleh anak ya. Ketertarikan kita dengan apa yang apa namanya mereka itu pelajari ini menjadi satu pintu-pintu yang terbuka untuk masuk ke dalam hatinya. Ya. Lalu juga kita itu mesti menjadi orang tua yang mengakui kerapuhan kita, tetapi bukan berhenti di situ. Memang mama kayak gitu, memang papa kayak gitu, enggak ya. Tetapi bertumbuh bersama ya. Nggak perlu sok suci, sok paling benar gitu ya. Sudah nggak laku yang demikian itu sekarang ya. Tapi kita tahu bahwa ada area-area yang kita itu masih kurang bertumbuh, yang kita itu kok rasanya itu masih jatuh terus di dalam dosa gitu ya. Tapi tumbuh bersama dengan anak-anak kita juga ya. Menjalin relasi saling memahami dan mendukung. Ya. Lalu juga kembangkan dan latih ini ya hal-hal yang luring gitu ya, yang tadi ya di luar jaringan tadi ya alternatif aktivitas itu ya. Misalnya menikmati alam itu penting sekali ya. Kenapa anak-anak itu terus-menerus suka dengan media daring dan seolah-olah itu tidak mau lepas? Salah satunya karena dia itu tidak punya pengalaman menyenangkan dengan yang non daring. Karena dari kecil mainnya
dengan handphone terus, dengan iPad terus begitu ya. Nah, ini yang paling menyenangkan. Tetapi kalau dia itu punya pengalaman menikmati alam, menikmati hobi, relasi dengan komunitas luring gitu ya, ya dia akan merasakan sesuatu yang menyenangkan ya. Seperti yang saya katakan tadi, ternyata Gen Z itu lebih suka relasi yang luring, yang di luar jaringan, yang offline ya, karena dia menikmatinya. Nah ini kalau yang ini, yang kecil-kecil ini ya, yang generasi A, apalagi nanti B gitu ya. Kalau orang tua nggak waspada, dari kecil sudah langsung interaksinya itu gadget, kita akan PR, kita akan makin besar gitu ya, untuk membuat dia itu menikmati aktivitas maupun komunitas yang luring. Ya. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini ya. Ini beberapa ini adalah prinsip-prinsip yang sifatnya mungkin agak umum begitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang lebih spesifik atau uh, yang lain, saya berharap ini bisa disampaikan di dalam ruang diskusi kita. Ya, ya. Saya kembalikan ke Teddy. Oke, terima kasih banyak Bu. Pemaparannya menarik banget nih karena memang saya juga ya relate lah karena saya punya anak yang generasi alfa dua-duanya dan juga saya juga apa namanya megang jemaat juga yang banyak generasi Z ya. eh Ya, sehabis ini kita akan ada ruang untuk diskusi. Jadi buat rekan-rekan sahabat Scripture Union Indonesia yang ada di ruangan ini boleh mengajukan pertanyaan, nanti langsung aja angkat tangan. Tapi sebelum itu saya punya satu pertanyaan nih Bu, yang cukup menggelitik saya dari tadi soal eksplorasi yang aman gitu. Karena seperti yang tadi saya udah bilang bahwa saya juga punya anak yang generasi alpha dan saya juga berkaitan dengan banyak sekali jemaat yang Gen Z. Mereka tuh sekarang tuh kayak suka banget itu berkaitan dengan data kan. Mereka butuh eh, fakta-fakta yang kita ambil juga nih dari internet untuk mendukung apa namanya statementnya kita nih kalau kita ngasih tahu mereka sesuatu. Nah, itu saya setelah sekian lama apa namanya berinteraksi dengan mereka itu kok jatuhnya jadi kayak perang data gitu. Mereka punya data sendiri, saya membandingkan dengan data gitu. Ujung-ujungnya malah jadi kayak sidang skripsi malah kayak wah, harus ada sumbernya dari sini, sini, sini. Menurut Ibu gimana, Bu? Kita menyikapinya seperti apa? Apakah kita juga perlu meladeni mereka dalam tanda kutip untuk perang data tersebut atau gimana? Ya oke ya. Ini anu ya, karena mereka itu sumbernya itu jauh lebih macam-macam begitu ya daripada kita ya. Kalau menurut saya mereka mau perang data dan sebagainya gitu ya. Kita juga tidak perlu meladeni peperangan itu gitu ya. Dalam arti ya kita menghargai eksplorasi mereka gitu ya. Mungkin kalau memang ada data-data yang relevan atau yang menarik itu mungkin kita bisa refleksikan kepada dia gitu ya. Dan ini adalah bagian apa namanya dari eksplorasi. Ya, kita kan punya kebenaran yang kita pegang ya. Ya ini masalahnya kalau orang tua nggak tahu kebenaran, mau bereksplorasi bersama dengan anak muda ini bisa tersesat dua-duanya gitu ya. Karena mereka jauh lebih argumentatif gitu dan Ya, tahu lebih betul. banyak daripada kita gitu ya. Jadi Mm-mm. kan kita ini mesti apa namanya mesti mengetahui kebenaran begitu ya. Dan Mm-mm. mereka eksplorasi nggak apa-apa. Dan coba dari pikiran-pikiran mereka itu berikan juga apa namanya pikiran alternatifnya. Mm. Jadi ini kan kalau kita eksplorasi itu kan memikirkan ya berbagai macam alternatif begitu kan. Mm. Jadi apa namanya berpikir kritis itu adalah sesuatu yang penting dan harus di di dikembangkan lah di dalam area yang seperti ini ya. Dengan kita memberikan alternatif-alternatif seperti ini begitu ya, diharapkan kan berpikir kritisnya itu juga berkembang di dalam diri anak-anak. Saya rasa ini penting sekali gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak ada kita gitu ya, ketika dia bereksplorasi, dia juga akan mencoba mencari alternatif-alternatif karena Mm. berpikir kritisnya itu berkembang ya. Kalau kita ini menanganinya itu dengan sikap bermusuhan begitu ya, nah ini sudah tidak menarik bagi Mm. mereka ya. Akhirnya mereka akan mengatakan papaku itu udah old fashion lah, tidak cocok ngomong yang kayak gini-gini. Akhirnya dia memilih bicara dengan teman-temannya yang kita tidak tahu Ya. pandangannya itu seperti apa gitu ya. Itu mungkin yang bisa dikatakan ruang aman ya. Berbeda itu boleh ya. Bahkan pikiran yang aneh, pikiran yang culun gitu ya, itu tuh boleh gitu ya. Ketika kita itu mengembangkan ruang aman bagi anak kita ya. Tetapi kembali lagi kita ini adalah orang tua ketika kalau saya kembali kepada ulangan 6 tadi gitu ya, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu bukan hanya untuk diajarkan,
Tetapi Ya, juga itu tuh mesti jadi dagingnya kita sendiri dulu gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu apakah cukup menjawab? cukup jawab. Terima kasih, Ibu. Ya, mari bagi sobat-sobat Scripture Union Indonesia yang ada di tempat ini boleh langsung mengajukan pertanyaan atau bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan di kolom chat boleh langsung diketik saja. Nanti akan saya bacakan untuk kita saling berdiskusi di sini. Karena seperti yang tadi Bu Hera bilang bahwa ini ruang diskusi kita pada malam hari ini juga ruang eksplorasi yang aman gitu. Mari silakan Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin jikalau belum eh, mungkin saya juga ada satu pertanyaan tambahan lagi nih Bu yang cukup apa namanya menarik bagi saya tentang mental shortcut yang tadi Bu. Nah, mungkin kan anak-anak muda, mungkin dari generasi saya deh, generasi milenial itu sudah terbiasa juga dengan budaya instan sih, Bu, tentang mental shortcut itu. Nah, apalagi sekarang generasi Z, generasi Alpha, mereka pun lebih terbiasa gitu. Nah, bagaimana kita menyingkapinya gitu, apalagi anak-anak yang mungkin masih terbilang kecil gitu, yang attention span-nya juga belum senormal kita-kita yang sudah dewasa gitu. Jadi sudah ada mental shortcut ditambah attention span yang mereka yang makin sempit. Apakah kita sebagai orang tua itu harus mengikuti mereka? Oh, kita cari nih konten-konten yang benar-benar singkat untuk memuaskan mereka gitu. Bagaimana, Bu? Oke ya, apa namanya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, sebenarnya kalau kita berinteraksi terus-menerus dengan media yang seperti ini, pasti apa yang tadi saya paparkan itu akan kebentuk di dalam diri kita. Ya, Ya. salah satunya yaitu tadi ya, maunya itu semuanya itu cepat, semuanya itu gampang, mikir itu apa namanya, eh, proses mental itu kan kayak dipotong gitu ya. Saya senang sekali dengan satu ilustrasi itu ya. Ketika generasi saya ini dulu itu eh, memotret gitu ya, lalu mau kirim foto itu kepada teman yang lain gitu ya. Ini tuh ada proses mental yang harus dijalani. Dalam arti saya nunggu tadi mungkin nggak pernah lihat kali ya gulungan roll film itu. Oh, saya masih, Bu. Oh, Masih. asik kalau ini ya. Ya itu gulungan roll itu kan mesti habis dulu gitu ya. Apakah 12, 24, 36 gitu ya. Habis itu lalu kita cuci dulu gitu ya. Nanti dicuci dilihat ini kebakar apa enggak, goyang apa enggak gitu ya. Ini kan proses ini kan membuat kita tuh berpikir gitu ya. Perlu nggak ya ini foto ini tuh saya kirimkan ke dia gitu ya. Hmm. Sekarang itu nggak ada lagi proses itu. Karena apa? Itu sejauh mencet panah itu ya, Hmm. sekali kita klik itu tuh kita sudah langsung apa kita sudah langsung apa namanya mengirimkan message itu ya. Ya. Kalau katakanlah apa kita merasa aduh kok tak kirim ya, apa namanya nggak jadi deh, itu ada message juga balik lagi gitu ya, Hmm. karena ini terus menerus tersedia kita jadi apa, nggak mikir lagi gitu kalau lakukan sesuatu. Yes, lakukan dulu. Nanti tinggal dipikir lagi, tarik lagi. Oh kalau ternyata oh lumayan kirim lagi gitu ya. Ini menjadi apa? Kalau kita terus-menerus berinteraksi yang dengan yang demikian, pasti itu akan muncul itu mental shortcut itu. Dan ini akhirnya kan kita bukan hanya begitu ketika kita berinteraksi dengan media digital gitu ya. Di dalam dunia nyata pun kita generalisir Hmm. skill itu tuh kita generalisir ya. Akhirnya kayak kita menjadi orang yang kurang mikir gitu, impulsif gitu. Itu yang terjadi ya. Tadi saya sudah sempat menyampaikan ya. Sekarang ini masih ada peluang untuk membuat generasi kita ini nggak terus-menerus ada di dalam media digital. Ini semua Hmm. kan tergantung kita nih orang tua. Apakah kita membiarkan saja mereka terus-menerus berinteraksi dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Kayak sekarang ini AI ini sudah begitu merajalela ya. Ya. Dan saya juga sering menggunakan AI gitu ya. Kalau misalnya nyari ide gitu ya. Itu kadang kita cari ya, meskipun saya lihat kok cuman ngomongnya cuman gini doang gitu ya. Karena kita punya knowledge, kita tahu ngomongnya cuman gini doang gitu ya. Betul. Tapi kalau kita nggak punya knowledge, kita kan merasa apa? Wow, enak banget ini ya. Hmm. Apa namanya pakai AI gitu. Akhirnya kan kita jadi males gitu ya. Kita jadi males, kita jadi nggak pede kalau nggak ngecek ke AI dulu. Bener apa enggak? Ini Iya, Mas betul. dan Ibu yang terbiasa pakai AI mungkin bisa sharing gitu ya. Itu kan membentuk kita. Kita pikir ini adalah apa namanya alat.
yang membantu kita. Realitanya kita ini jadi pembantunya dia gitu ya. Kasih saya pertanyaan gitu ya, sehari 3 gratis gitu kan. Kita kirimin ya dia jadi makin pinter gitu ya. Makin dia pinter, makin kita tergantung ya. Kembali lagi gitu ya. Nah ini bagaimana ini dengan mental shortcut ini? Ketika kesempatannya masih ada gitu ya, apa namanya? Biasakan mereka dengan aktivitas alternatif. Kalau Hmm. yang sudah terlanjur ya ini memang lebih sulit ya. Tetapi kalau dia masih masih ada di dalam kontrol kita kan sebenarnya kesempatannya itu masih ada. Hmm. Jadi anu ya, alam itu sesuatu yang menurut saya itu penting sekali. Nah, anak-anak kita itu mesti terbiasa gitu, rasain air yang dingin gitu ya, embun, nafas yang, aduh, kalau lagi kita lagi di pegunungan, itu tuh sensing kita itu jadi apa namanya ngerasain semua gitu ya, Ya. sensasi yang mungkin tuh one day akan kita rindukan. Kalau liburannya kayak gitu, kalau nggak pernah ngalamin yang kayak gitu, liburan pun pengennya apa? Anu apa? Pertanyaannya bukan lagi kalau anak kecil-kecil gitu ya. Saya ingat dulu anak saya waktu kecil-kecil itu kalau misalnya mau ke hotel gitu ya, kita liburan, cerita sama sepupunya itu apa? Ada ayunannya enggak? Ada kolam renangnya enggak? Gitu ya. Begitu mereka agak gede sedikit, pertanyaannya apa? Hotel itu wifi-nya kenceng enggak? Iya. Waduh, ini kan sudah apa namanya arahnya itu sudah berbeda gitu ya. Maka selagi kesempatannya ada, menurut saya itu akan baik ya untuk mencegah karena bagaimanapun juga mengobati itu jauh lebih sulit. Hmm. Betul, terima kasih Bu. Kalau gitu nanti saya ajak anak saya liburan camping, bukan ke mall, Bu. Iya, iya, iya. Oke, kita sudah punya responden di kolom chat. Yang pertama dari Bapak John LW. Akan saya bacakan, terima kasih. Ada tanggapan yang ini. Di setiap waktu terjadi gap antar generasi. Setiap orang tua pasti berbeda masanya dengan anak-anak. Disinilah gap itu bersifat natural. Dalam kondisi modern sekarang, variabel teknologi komunikasi informasi memperparah gap natural itu. Butuh hikmat dan yang lebih lagi dari Tuhan untuk menjadi orang tua di masa modern ini ketimbang sebelumnya. Mohon tanggapan Ibu Herawati. Terima kasih. Iya. Bagaimana Bu soal generational gap? Ya, oke. Nah, memang ini sesuatu yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Saya ini generasi X ya. Mungkin tadi ini generasi Y kali ya. Milenial saya Bu. Ya, Y berarti ya. Iya, iya, betul. Anak-anak sekarang itu sudah Z dan sudah A gitu ya. Dan tadi saya mencoba memaparkan beberapa penanda zaman ini gitu ya. Mungkin yang generasi Y ini juga apa namanya cukup intens gitu ya. Meskipun masih belajar gitu kan. Kamu tuh mengenal media sosial umur berapa ya? Oh, saya pakai media sosial itu SMP. Ya, SMP ya. SMP Jadi kan betul. ada masa-masa yang tidak ada media sosial di dalam hidupmu gitu ya. Ya. Anak-anak sekarang ini tidak ada. Jadi ya hidup itu ya kayak gitu. Apa namanya yang dia tahu gitu ya. Dan tadi yang saya paparkan itu kan membentuk dia itu seperti apa ya. Nah, salah satu generation gap ini sesuatu yang kita tidak bisa dihindari gitu ya. Dan mau nggak mau ya kita pakai prinsipnya Tuhan Yesus gitu. Ketika melayani ya, yaitu Hmm. adalah inkarnasi gitu ya. Kita mencoba merendahkan diri, ngikutin mereka dalam arti bukan dalam arti ini ya apa tapi kita kalau kita mau memenangkan mereka tuh ya kita mesti turun gitu ya kepada mereka dan nggak bisa gitu pakai semata-mata otoritas ya kalau anak-anak kita masih kecil itu mungkin kita masih bisa apa namanya otoritas itu masih bisa banyak semakin dia dewasa itu kita mesti memberikan ruang-ruang eksplorasi bagi dia ya dan jangan malu, jangan takut untuk belajar, ya, belajar dari mereka, gitu ya. Sebenarnya belajar ini juga selain kita juga mendapatkan ilmu mereka, ini sebenarnya kan juga satu upaya kita untuk membangun relasi dengan anak-anak kita. Semakin hari itu saya semakin melihat ya apa terkait dengan anak-anak kita itu menjadi orang tua itu salah satu yang penting itu relasi relasi kita dengan anak-anak kita gitu ya. Kalau relasi kita ini relasi yang aman, relasi yang menyenangkan begitu ya. Anak-anak itu ada apa-apa itu akan lari kepada kita. Tapi kalau kita cuma ngandelin otoritas dan juga kemampuan kita gitu ya. Ya internet itu jauh lebih pinter lah Ya. apa namanya daripada kita ya. Ya mungkin kalau terkait dengan generation gap itu saya rasa pesannya itu tetap sama. Hal-hal yang penting terkait dengan relasi itu tetap sama
ya. Hmm. Cuman yang sekarang itu kita mesti apa melakukan adjustment begitu ya, yang terkait dengan itu. Kalau mungkin saya ini berhadapan dengan orang tua yang ya lebih apa namanya menekankan otoritas gitu ya. Nah itu sekarang ini sudah jadi sulit gitu anak-anak itu didekati dengan cara yang demikian ya. Hmm. Kembali lagi dia terbiasa bahkan dari lahir gitu ya berinteraksi dengan komunitas, dengan budaya, dengan mm, dalam tanda petik masyarakat gitu ya, yang nggak ada Hmm. hierarkinya Ya. ya. Saya di kampus ya, kampus kita sama gitu ya. Kadang-kadang kalau ada mahasiswa-mahasiswa baru yang kecil-kecil gitu ya, dosen-dosen itu sakit kepala gitu ya. Aduh, ini anak-anak masa sih lewat di depan ada dosen nggak selamat pagi gitu ya, permisi Pak gitu ya. Anak ini harus diajarin gitu hal-hal yang demikian gitu ya. Ya. Karena itu tuh seolah-olah basa-basi yang nggak penting gitu ya. Hmm. Padahal kita kan sebenarnya kan juga penting. Nah kalau kita ini dosen-dosen ini terus menjaga otoritas kayak gitu, ya kita sakit kepala dan mahasiswa kita akan keluar semua gitu ya. Panggilan Tuhan itu kan jadi apa namanya nggak bisa dilakukan gitu ya karena Ya. kitanya keras kepala gitu ya. Oke. Oke. Ini satu lagi, Bu. Ada pertanyaan dari kolom chat dari Steve. Shalom, saya punya anak usia 9 dan 12 tahun. Susah sekali membatasi penggunaan handphone karena semua kegiatan berhubungan dengan handphone. Belajar, les piano, jadwal kegiatan. Nah, saya mencoba membuat jadwal tertulis manual, tapi anak-anak jadi kurang motivasi. Tapi kalau dibiarkan dengan handphone, terlalu banyak distraksi. Mengandalkan otoritas malah membuat jarak komunikasi dengan anak. Harap masukannya dari Ibu. Ya. Eh, Ini kan gini ya, kalau kita pakai gadget kita gitu ya, kan ada yang memang dipakainya itu untuk sesuatu yang berguna gitu ya, untuk mendukung apakah itu belajar, apakah itu pekerjaan gitu ya. Tapi kan ada hal-hal yang sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan psikologis katakanlah gitu ya. Hmm. Kesepian gitu ya, berteman gitu ya. Lalu apa hiburan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita itu membicarakan tentang bagaimana caranya gitu ya, mungkin kita mesti cari tahu dulu anak-anak kita itu pakai HP-nya itu untuk apa ya. Kadangkala kita sudah punya judgement begitu ya, ano apa namanya dia pakai buat yang ngawur-ngawur, belum tentu kayak gitu ya. Nah itu kalau katakanlah itu sudah selesai gitu ya, tapi ada hal lain, misalnya tadi yang saya katakan ya, untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Nah, bagaimana kita memenangkan mereka? Ya coba cari tahu kebutuhan psikologis apa sih yang dia itu coba temukan di dalam dunia digital ini. Katakanlah dia kesepian. Nah, kita itu hadir apa enggak ketika dia itu kesepian? Ya, seringkali orang tua itu kan banyak yang menuntut, membuat aturan ini itu nggak boleh ini itu, tetapi kebutuhan mereka itu kita nggak sediakan. Ya, jadi itu perlu apa dilakukan ya. Nah, kalau misalnya dia itu eh, dapat di HP itu aktivitas menyenangkan gitu ya. Nah, apakah ada aktivitas menyenangkan lain yang apa namanya yang kita bisa sediakan secara luring gitu ya. Dan kembali lagi gitu ya. Mungkin kalau saya agak terlalu tajam gitu ngomong ya. Nggak semua orang tua itu dalam tanda petik berhak menegur anak. Ya. Hmm. Dalam arti begini ya, memang dia anak kita gitu ya. Tapi kita nggak pernah membangun relasi dengan mereka gitu ya. Kita nggak menjadi teladan bagi mereka. Ini akan sulit sekali. Kita itu bisa membangun apa menegur mereka gitu ya. Jadi menurut saya bagaimana ini melakukannya? Pertama kita cari tahu dulu apa yang dia cari, apa yang dia kerjakan di media daringnya gitu ya. Nah kalau misalnya itu sudah tahu, oh ternyata memang untuk ngerjain tugas dan sebagainya, les piano dan lain sebagainya ya. Ya mau nggak mau bagaimana gitu kan ya, ya kan kecuali ya kita bikin les pianonya dibikin onsite. Sekarang pandemi udah selesai, misalnya seperti itu kan itu akan mengurangi ya. Tetapi kebanyakan anak-anak itu kalau yang lama-lama melakukannya begitu ya. Nah ini kan biasanya karena itu tadi mencoba mencari kebutuhan dan kebanyakan ini adalah kebutuhan psikologis yang dia dapatkan di gadgetnya. Ya. Kan itu menyediakan banyak sekali. Kalau kita ini selalu kalah di dunia nyata gitu ya, di sekolah nggak juara gitu ya, di rumah juga orang tua mungkin membandingkan gitu ya, dengan main game jadi apa?
kita kan bisa mendapatkan self esteem gitu kan karena Ya. juara gitu ya. Apa namanya? Ini kan sebenarnya kebutuhan psikologis yang seperti itu. Nah, kita bisa nggak sediakan kebutuhan-kebutuhan itu? Ya. Hmm. Jadi intinya jangan jadikan gadget itu musuh, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak gitu, begitu ya Bu, kira-kira Bu. Saya tambahin sedikit ya. Kalau Boleh. dia itu interaksinya itu panjang dengan gadget itu kita mesti nggak bisa langsung menganggap oh anak ini kecanduan gitu ya. Nah kita mesti lihat apakah dia itu memang kecanduan atau sebenarnya dia itu nggak punya alternatif yang lain. Aktivitas Hmm. menyenangkannya itu nggak ada yang lain. Ya, kalau kalau yang kedua ini sebenarnya itu lebih gampang ya, meskipun ya juga belum tentu gampang kalau kalau dia sudah masuk terlalu dalam begitu ya. Ya, tapi kita sediakan alternatif yang menyenangkan apa namanya yang ini ya untuk dia gitu. Tapi kalau ini kecanduan gitu ya, nanti kalau diambil dia marah-marah gitu ya, kebutuhannya makin lama makin banyak gitu ya, apa tugas-tugasnya terganggu. Nah, kalau yang seperti ini kan apa penanganannya itu mesti eh, lebih lebih khusus dan lebih mendalam lagi seperti Oke. itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin langsung open mic dan open cam? Oke, kalau nggak ada, boleh saya minta closing statement Bu untuk merangkum seluruh isi pembicaraan kita pada malam hari ini dari Bu Hera? Iya, baik ya. Em, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih gitu ya, untuk meneruskan kerajaan Allah ini di dalam dunia. Ya, kita punya panggilan yang sama, kita menyembah Allah yang sama, meskipun zaman kita itu berubah gitu ya. Jadi saya rasa pesan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita itu pesan yang tidak berubah ya, untuk membuat dia mengasihi Tuhan, membuat dia takut akan Tuhan, dan pesan itu juga untuk kita gitu ya. Ya. Eh, apa namanya? Tetapi kita mesti melakukan adjustment-adjustment dengan cara-caranya. Ya, being mindful itu adalah sesuatu yang sangat penting yang kita mesti ajarin anak kita. Hmm. Tetapi zaman ini tuh menggerus itu, ya, membuat itu tuh menjadi sesuatu yang sulit. Tetapi kita masih punya peluang untuk memaintain itu. Ya, jadi pakai relasi yang baik, cara mendekati mereka yang baik, berikan kesempatan eksplorasi, ruang-ruang diskusi itu menjadi ruang-ruang yang menyenangkan baik bagi kita maupun bagi anak-anak gitu ya, sehingga kita bisa uh, memenangkan dia. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar, untuk mencoba melihat apa yang kami hadapi, baik di dalam secara umum Tuhan, perubahan dunia ini, maupun juga apa yang kami hadapi di dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa zaman ini terus berubah, bahkan kadang kami tidak tahu bagaimana kami harus bersikap dan bertindak dengan benar. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama, Engkau yang terus memimpin kami, dan Engkau yang terus akan memelihara umat-Mu. Karena itu kalau Tuhan memanggil kami untuk memenangkan anak-anak kami, membawanya kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu cukup untuk bisa menopang panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu tolong kami untuk terus mau belajar, tolong kami untuk terus mau dipakai Tuhan, tolong kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan baik hari ini maupun hari-hari ke depan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.